Maka jika dibaca panjang kada sah. Yang kedelapan, tidak memanjangkan huruf ba dalam kalimat akbar karena dapat merubah artinya. Misalnya pian Allahu Akbar, ba-nya panjang lah tuh, kada sah. Ini ada perbedaan pian, lamunnya pian membaca Allahu Akbar, itu artinya gendang. Akbar itu gendang artinya. Tuhan Allah gendang. Masa itu kan aneh kalau. Tapi munnya pian membacanya, hamzahnya dikasrahkan Allahu Akbar. Biasanya orang-orang Pakistan kalau orang-orang Pakistan itu biasanya nyebut Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Kalau dibacanya Ikbar itu artinya nama dari darah-darah haid. Masa Allah dipadahkan darah haid? Kalau disebutnya Ikbar gitu. Jadi jangan dibaca baknya panjang lah. Nah itu. Kemudian yang kesembilan, tidak memberi tasydid pada huruf ba. Misalnya apa? Allahu Akbar. Ba-nya ditasydidkannya akbar. Ini salah, tidak sah. Yang ke-10, membaca takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram dengan tanpa sela antara dua kalimat takbir tersebut. Dan jika ada sela di antara keduanya dengan waktu lebih dari sekedar hanya mengambil napas, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Misalnya pian Allah bahinak usidin akbar. Nah itu jangan gitu. Jadi harus digabung tuh. Kemudian tidak memanjangkan huruf alif dari lafaz jalalah. Allahu Akbar. Mungkin ada aja orang pengen ulut suhan dengar orang kayak itu, ada orang kayak itu. Allahu Akbar. Munnya pian bertambah hamzah nang panjang dari itu jadi istifham. Kenapa? Menjadi kata tanya, seakan-akan pian kalimat artinya itu apa? Apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Itu berarti apakah Allah itu Maha Besar? Seakan-akan kita bertanya. Maka seandainya ada orang yang memanjangkan hamzah di awalnya tadi, maka tidak sah salatnya. Itu syarat yang ke-11. Syarat yang ke-12, tidak menambah huruf waw di antara dua kalimat takbir. Dan jika dilakukan seperti Allahu Akbar, bertambah waw. Allahu Akbar. Paham boleh bertambah waw kalau nang rajak bertambahan waw ini pian orang ajan, orang komat. Jadi jangan komat nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi berdiam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya itulah. Di mana dapat wawnya tuh? Ada tambahan pulang waw. Hayya 'alas shalah. Ti hayya 'alal falah. Dapat di mana taknya tuh? Ya rancak orang komat gitu kalau tuh ketahuan pada kada belajar. Jangan ditambah huruf waw di kalimat di antara Allah dengan akbarnya. Kemudian yang ke-13, tidak menambah huruf waw setelah huruf ha. Di mana Allahu Akbar. Setelah huruf ha Allahu Akbar. Apabila bertambah Allahu Akbar, maka tidak sah salatnya. Yang ke-14, membaca huruf-huruf takbiratul ihram sesuai dengan makhrajnya. Dan jika mengucapkannya dengan mengganti sebagian hurufnya dengan huruf yang lain, maka tidak sah takbirnya. Apa jar? Lain orang tuh dasar kada bisa. Ro diganti sidin lam. Allahu Akbar. Nya ada orang ada sampai kalau Allahu Akbar dasar kada sampai boleh aja. Munnya pian nang sengaja merubahnya kada sah takbiratul ihramnya. Atau apalagi dirubah dari huruf waw apa lam tadi, waw misalnya Allahu Akbar.
kada sah. Yang ke-15 mengucapkan takbiratul ihram setelah masuknya waktu sholat yang dia laksanakan jika sholat tersebut adalah sholat-sholat yang mempunyai waktu. Jadi waktunya zuhur, takbiratul ihram di waktu zuhur. Yang ke-16 mengucapkan takbiratul ihram bersamaan dengan niat sholat. Apabila pian itu bertakbir tapi niatnya sesudah takbir atau sebelum takbir maka tidak sah. Jadi takbir itu dengan niat itu bersamaan. Nah, bersamaan. Sudah kita jelaskan di bab niat semalam sudah. Yang ke-17 mengakhirkan takbiratul ihram makmum dari takbiratul ihram imam. Ini rancak ulun tetamu pian. Orang bersembahyangan berduaan. Imamnya hanya Josidin. Allah, makmum 4 ya Allah juga. Ini bisa menimbulkan tidak sah salat si makmum. Orang selesaikan dulu Allahu Akbar. Hanya seorang bertakbir juga. Ini imam Allah, sidin Allah juga. Mungkin tak boleh makmum bernya hanya imam. Makanya di sini disebutkan mengakhirkan takbiratul ihram makmum dari takbiratul ihram imam. Tapi ada pian nang makmumnya sah, tadahulu makmum nih. Tadahulu makmum akbarnya tuh hanyar imamnya. Kayak pejar, di sini disebutkan ada kecuali jasidin dalam satu masalah takbirnya sah sebelum imam, yaitu jika imam ragu atas takbirnya. Ya kan boleh itu. Jadi misalnya imam Allahu Akbar. Ini orang takbir di belakang nih seberatan. Soalnya sidin nang imam nih ragu-ragu. Lamun imam berbalik ini. Belum ya. Batal berarti orang kalau. Tapi imam boleh mengulang. Yang penting terdengarnya kalau Allahu Akbar. Sah kada? Sah. Itu tuh pelajarannya. Itu ke-18. Ke-19 mengucapkan takbiratul ihram dengan maksud melaksanakan rukun salat. Maka tidak sah jika mengucapkannya dengan maksud yang lain. Niat pian tuh sembahyang menyiapin Allahu Akbar. Kada sah tuh. Tapi menyiapin berniat aku sembahyang fardu zuhur yang seperti kasat ta'artain itu maka apa? Itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Nah, di sini ada catatan dari yang ke-19 ini ada catatan. Misal pian, nih pian. Allahu Akbar. Berniat kalau soalnya pian ragu-ragu, bebatal pian bebatal ragu. Batu pian bertakbir lagi Allahu Akbar. Itu yang dinilai masuk dalam sembahyang adalah takbir yang hitungannya ganjil. Jadi apabila takbir kedua tadi kada sah pian. Jadi harus diambil takbir yang ganjil. Pas yang ketiga ragu-ragu lagi pian tuh. Takbir lagi keempat, takbir lagi kelima. Jadi yang diambil takbir ganjil. Ini banyak pian orang tak salah tuh. Kenapa? Allah ragu sini Allah. Yang kedua langsung sini sembahyang. Nah jauh tuh. Ini yang bisa jadi masalah nih. Karena yang dihitung itu hitungan ganjil. Was. Yang ke-20 menjadikan hamzah yang ada lapas jalalah sebagai hamzah kotok bukan hamzah wasal. Hamzah lapas jalalah sebagai hamzah kotok. Jadi harus dibaca hamzahnya, maka tidak sah jika tidak diucapkan hamzah dari kalimat akbar. Sapatalo pian gini Allahu Akbar. Jadi harus dibaca hamzahnya itu nah. Namun alif kan mau berbaris, tapi kalau hamzah mau berbaris. Nah, itu tadi takbiratul ihramnya kalau. Nah, kita teruskan sedikit lagi. Takbir itu ucapannya. Bagaimana cara ininya nang mengangkat tangannya.
Nyapian yang ulun pelajari itu ada 3 cara. Di antaranya itu seperti ini. Allahu Akbar. Paham pian lah? Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Itu ada hadisnya ketiganya. Jadi itu gunanya kita belajar. Ini biar melihat ampun orang. Allah. Ini Wahabi ini ya. Karena bubuhannya tuh memang kayak ini. Kalau kada mau bubuhannya tuh kayak ini pasti. Ampun orang tuh ada dalilnya juga. Itulah gunanya kita belajar. Jadi kada mau memprotes orang. Man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Siapa yang sedikit ilmunya ketujuh memprotes ampun orang. Makanya disuruh belajar. Jadi mau ada orang tuh sembahyang Allah. Ini ada dalilnya. Kalau kayak ini juga ada dalilnya. Nang kayak ini ada dalilnya juga. Paham pian lah? Mau nang kayak ini bang jam. Nah itu makam ulun kalau ada tamu lagi. Ada orang nang sembahyang anak main kuntau. Najar. Oh. Boleh kada? Masalah boleh hai. Pian misalnya hendak sembahyang kayak ini Allahu Akbar. Lain pada yang lain misalnya kan kada masalah. Yalah. Atau misalnya pian kada mangkat tangan Allah. Boleh-boleh saja karena itu adalah sunat hayat. Sunat hayat adalah mengangkat kedua tangan. Tapi pian apabila kada mengerjakan sunat hayat itu jadi makruh jadinya. Nah, kita pelajari dari awal dulu. Di sini disebutkan tata cara menurut mazhab kita dan menurut dalam fikih yang kita pelajari adalah cara mengangkat tangan, kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang pertama ketika mengangkat kedua tangan itu arahkan kedua telapak tangan kita ke arah kiblat. Nah, kena di sini kita teruskan dulu. Yang kedua, kedua telapak tangan kita dalam keadaan terbuka, tidak tertutup. Terbuka. Jangan pian kenal hendak jonang lain. Oh. Engka ini sidin nah. Bakacak kayak ini nah. Engka urang bakal lahihan. Allah. Namanya terbuka kayak ini kalau terbuka. Yang kedua, jari jemari kedua tangannya direnggangkan, tidak dirapatkan. Akan tetapi jangan terlalu renggang. Ini kan rapat, direnggangkan. Jangan terlalu renggang kayak ini. Siapa tuh Allah. Kada kayak itu tuh. Jadi ini rapat kada, renggang kada, jangan kayak inilah anggapnya lah. Nah, ini hadap kiblat kalau sudah nih. Nah, hadap kiblat. Kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Ini bahu lah. Nah, sejajar kalau. Kayak inilah bahu dulu. Kemudian ibu jari tangannya sejajar dengan daun telinga. Ini apa ngarannya nih? Ibu jari kalau jempol, ibu jari kalau ngarannya nih? Ibu jari atau jempol. Ini di mana? Sejajar dengan daun telinga. Berarti di sini. Ini nyata kan sudah di mana? Di bahu kalau. Kemudian jempolnya sejajar dengan daun telinga. Dan ujung-ujung jari jemarinya sejajar dengan ujung bagian atas dari telinga. Kecuali pian panjang mana telinga. Nah ini nah. Nah ininya di bawah sini. Yang ininya nih sejajar dengan ujung telinganya. Dan ujung jari jemarinya tersebut agak direndahkan sedikit melengkung ke arah depan menghadap kiblat. Nah jadi gini. Ini kan asalnya tadi menghadap kiblat ini. Jadi diarahkan seperti ini nih, sedikit ini direnggangkan, tidak di ya seperti ini. Ini menurut yang melengkung ke ini, itu menurut Imam Ramli. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, sidin kada mensunahkan melengkungkan gini, malah rata sidin kayak ini. Imam Ghazali pun di dalam kitab Bidayatul Hidayah ujar sidin diluruskan. Jadi Imam Ghazali lawan Imam Ibnu Hajar itu meluruskan. Tapi Imam Ramli sidin melengkungkan, dan yang melengkungkan ini yang banyak dipakai orang juga. Siapa tahu kenapian ada orang sudah orang ini sembahyang bagus jakain sudah, tapi melengkung salah aja. Jadi nang melengkung sedikit kayak ini tuh ada juga pendapatnya, nang rata kayak ini ada juga pendapatnya. Nah itu itu cara nang pikih kita lah. Lun ulang lagi. Allahu Akbar.
ininya di bawah sini sejajar, ininya sejajar dengan daun telinga atas. Kemudian ini direnggangkan, tidak dirapatkan, menghadap ke kiblat. Kemudian menurut Imam Ramli ininya agak melengkung sedikit seperti ini. Allahu Akbar. Allahu. Nyaman kalau sudah belajar itulah cara gitu tuh. Tapi seandainya pian isuk terpakai misalnya sembahyang ini tadi, ini ada jenang dong. Allah. Ada juga dalilnya. Nangka ini ada juga dalilnya. Paham pian saudara? Di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu ada sebuah syair, irfa yadaika wa biha fastaqbila waqshib wa fariq wasatan muhadiya bil kaffi mankiban wa bil ibham udun wa hanir ru'usa hadi a'laha wa kun mubtadi'an birab'i indal ibtida wa munhiyan lirab'i indal intiha. Nah itu sidin diulah sidin syair untuk tata cara ketika mengangkat tangan tadi. Jadi semuanya itu sudah kita pelajari toh. Artinya tata cara kita mengangkat tangan. Sudah paham sudah angkat tangan tadi lah? Sudah paham itu takbirnya? Kemudian teruskan sedikit lagi. Kira-kira di mana aja nang kita tuh angkat tangan itu di mana aja waktunya? Pertama mengangkat tangan ke ini nih ketika kita takbiratul ihram. Catat nih, catat. Artinya kada semuaan nang berdiri itu kayak ini terus kada. Yang kedua pada waktu iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika sami Allahu liman hamidah itu disunatkan menurut pendapat fikih mazhab kita, ininya tuh ditempelkan di sini nah. Ditempelkan ketika kita berdiri ditempelkan di sini. Supaya apa? Khawatir itu apa? Makanya bobohannya itu memang di dalam fikih itu ada nama bolehkan gitu dalam fikih. Ulun baca dalam kitab I'anatul Talibin ini boleh kita sami Allah liman hamidah dikiamkan lagi. Ya kan bobohannya dikiamkan lagi gitu. Itu maksudnya supaya apa? Supaya tangan kita nih jangan diulah jam. Nah, aja sidin kok ini nyaman benar melimbai. Nang sami Allah liman hamidah. 3 kali bergerak batal. Jadi bobohannya tuh langsung ditaruh sini supaya jangan bergerak. Mohon kita apa? Taruh aja di sini supaya jangan bergerak juga. Ini di waktu i'tidal. 3 sudahlah. Waktu hendak rokok, pada waktu akan rokok, Allahu Akbar itu disunatkan mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram, ketika i'tidal. Yang keempat pada waktu akan berdiri dari tasyahud awal. Pian tahiyat. Nang Allahu Akbar sunat angkat tangan gini. Tapi ketika pian berdiri pada rakaat kedua ada sunat berdiri. Nang misalnya ini rakaat pertama sujud, pas berdiri nang kedua tadi kada sunat angkat tangan. Paham pian lah? Jadi nang 4 tempat tuh aja nang kita disunatkan untuk mengangkat tangan. Tidak semua ketika berdiri itu kita harus mengangkat tangan. Misalnya pada rakaat untuk apa? Rakaat pertama hendak berdiri, rakaat kedua atau di rakaat apa namanya? Rakaat apa? Rakaat ketiga kan? Rakaat kedua kan tahiyat nih. Nah, rakaat ketiga kada perlu kita Allahu Akbar kada perlu. Jadi di waktu tasyahud tasyahud awal. Kemudian bagaimana jar pian misalnya masbuk. Ini kada berlaku bagi si masbuk lah. Bagi si masbuk. Nya masbuknya nih kan misal sidin ini masbuk. Tolong masbuk lah. Nang orang nang penumpang gelap di tengah jalan tuh masbuk tuh. Kisahnya ini penumpang gelap nih kan. Jadi masbuk ngarannya. Jadi si masbuk ini ketika si imam tahiyat awal 4 duduk ya lah 4 duduk. Jadi si imam Allahu Akbar aja si imam gini kalau si makmum kada sunat hukumnya Allahu Akbar angkat tangan. Paham lah? Itu perbedaannya. Siapa tuh umpatan juga kena imam Allahu Akbar berdiri
sidin ke ini juga kada dapat pahala sunnah. Nah, itu. Setelah kita takbiratul ihram, tentunya kita nih memegang sini kalau. Nah, ulun ulang lagi nih. Jadi cara memegangnya bagaimana? Nah, ini tangan. Nah, ininya dipegang ini seperti ini. Paham lah? Kemudian ininya di mana naruh? Agak condong ke kiri. Kalimatnya agak condong ke kiri. Jangan biar ke sini. Ada orang langsung bayang ke sini. Ya jago sekumpul tentang kayak hendak menarik keris lagi. Kasih ini orang sedikit aja. Makanya ada ulun bikin gambar itu. Ini baju, tengahnya baju. Agak ke sini sedikit aja. Nah, jangan di tengah sini, tapi agak ke sini. Seakan-akan kita menutupi hati. Hati di mana? Hati di sini kalau. Itu caranya. Kemudian pandangan kemana? Nah, ketika kita sembahyang, pandangan kita waktu nang imbah nang tadi, pandangan ke tempat sujud, ke tempat sujud. Nah, itu sunnahnya, nah, tempat sujud. Jangan Allah naqsidin mitih kemana-mana, makruh jadinya. Kemudian ketika ruku kemana? Maitih ke ujung kakinya. Ketika sujud, maitih ke, karena ada di dalam kitabnya Guru Bangil atau ada penjelasan masalah itu. Nah, mungkin ini aja yang ulun bisa sampaikan dalam pengajian ini. Kemudian kena masuk di rukun keempat, apa? Membaca Fatihah lah, membaca Fatihah. Oh ya, hadisnya belum ulun baca kita itu. Hadisnya itu di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid fa dakhala rajulun fa shalla thumma jaba sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam farad an-nabi fa qala irji fa salli fa innaka lam tusalli faraja fa shalla kama shalla thumma jaa fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala irji fa salli fa innaka lam tusalli salasan fa qala walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghayrahu fa 'allimni fa qala idza qumta ila shalah fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seseorang tata cara sembahyang. Makanya jar Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku sembahyang. Makanya dulu arwah abah melajari ulun tuh. Arwah abah itu melajari ulun apa? Sembahyang tuh beijazah. Kayak ini jisin cara sembahyang, kayak apa ruku, kayak apa sujud, kayak apa Fatihah. Terus ulun belajar lawan abah. Kayak ini jisin aku belajar lawan guru aku juga. Nah, itu. Makanya tadi kita kalau belajar kayak ini tadi. Supaya apa? Ujar arwah abah itu madahi ulun apa? Kita kada usah memprotes ampun orang. Mungkin orang ada berisi dalil juga. Mungkin orang ada pelajarannya juga. Jadi ampun seorang aja nang dipelajari toh. Yalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk dalam masjid, kemudian masuk pula seorang laki-laki, lalu dia salat. Setelah selesai laki-laki itu datang menghampiri beliau dan memberi salam. Kemudian Nabi menjawab salam laki-laki itu. Beliau berkata, ulangilah salatmu karena engkau belum salat. Kemudian laki-laki itu salat sebagaimana tadi dia salat. Setelah itu jan Nabi ulang sembahyang. Setelah diulang datang lagi kepada Nabi. Jan Nabi ulang lagi sembahyangnya sampai 3 kali. Rasulullah SAW itu menyuruh seorang laki-laki ini untuk sembahyang. Lalu setelah itu ujar nang orang ini, demi Tuhan yang mengutus engkau membawa kebenaran, saya tidak dapat memperbaikinya selain dari cara yang tadi. Oleh sebab itu ajarilah saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengajari kepada seorang laki-laki ini. Ujar Nabi, apabila engkau berdiri mulai salat, takbirlah. Kemudian bacalah mana yang dapat engkau baca dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sehingga engkau tumakninah dalam ruku itu, dan bangkitlah sampai engkau berdiri lurus. Setelah itu sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujud itu. Kemudian bangkitlah dari sujud sehingga engkau tumakninah dalam duduk itu. Setelah itu sujudlah kembali sampai engkau tumakninah dalam sujud itu. Lakukanlah seperti itu dalam setiap salatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Nah, belajar fikih, belajar hadis juga lah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وافتح علينا بطل العارفين وفقهنا بالدين وعلمنا تأويل واهدنا وإياهم لسوي السبيل ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله